Saudaraku yang terkasih, kita sudah memasuki bulan Maret, saudara, dan kita akan masuk kepada sebuah topik yang baru, yaitu hidup yang melayani Tuhan. Saudara, beberapa minggu ke depan ini kita akan berbicara tentang ini, bahwa hidup kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi seorang Kristen yang begitu saja, tapi hidup kita dipanggil untuk hidup melayani Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya dipanggil bukan hanya sekedar untuk saudara diberkati. Saudara dan saya dipanggil bukan hanya sekedar datang ke gereja, diselamatkan. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk kita menyadari bahwa panggilan yang tertinggi dalam hidup kita adalah melayani Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Amin, saudara. Pegang ini baik-baik, saudaraku. Dan kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Banyak orang tidak menyadari gereja itu apa. Dia mengira gereja itu adalah sebuah perkumpulan saja. Orang berpikir, memandang gereja itu ya sebuah pertemuan agama Kristen. Lalu berkumpul, lalu pulang ke rumah masing-masing, minggu depan datang lagi, lalu hidup begitu saja. Saudara, ternyata apa kata firman Tuhan tentang gereja? Saudara dan saya di tempat ini, apa kata firman Tuhan? Saya mau bagikan saudara bahwa gereja adalah rumah Tuhan. Katakan sama-sama, gereja adalah rumah Tuhan. 1, 2, 3. Gereja adalah rumah Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara harus paham dulu seperti ini, supaya kita menyadari untuk apa kita melayani di rumah Tuhan. Amin, saudara. Judul firman Tuhan hari ini adalah melayani di rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau saudara baca di Matius 21 ayat 13, saudara, ini pembukaan saja saya mau sampaikan ya, sebelum kita masuk bahwa Tuhan menghendaki kita melayani Tuhan. Matius 21 ayat 13, dan berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku, rumahku, nah garis bawahi, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Rumahku akan disebut rumah doa. Apa yang dimaksud dengan rumah Tuhan atau gereja? Gedung gereja? Tidak. Gereja bukan berbicara tentang gedung. Gedung adalah tempat gereja berkumpul untuk kita menyampaikan visi Tuhan, berdoa bersama, lalu kita bekerja bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Gereja itu apa? Gereja bukanlah sebuah organisasi. Gereja organismenya, manusianya, saudara. Gereja jiwa-jiwanya, bukan gedung, bukan peralatan ini, bukan itu gereja. Gereja gedung ini, yang gedung ini adalah bisa dihancurkan dan dimusnahkan. Tapi saudara dan saya tidak bisa dimusnahkan. Tubuh bisa mati, tapi kita hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Itulah gereja. Jadi gereja bukanlah sebuah perkumpulan-perkumpulan biasa saja. Jadi gereja adalah rumah Tuhan. Halo, saudara, harus paham dulu ini. Amin, saudara. Jadi saudara dan saya di tempat ini adalah rumah Tuhan. Saudara dan saya menerima Yesus secara pribadi. Yesus hidup dalam kita. Bait Allah itu sekarang bukan gedung. Bait Allah itu adalah rumah atau tubuh kita ini, saudara. Hidup kita adalah bait Allah. Amin, saudara. Nah, pada saat bait Allah ini, saudara, dibentuk oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, lalu dia membentuk sebuah jemaat lokal gerejanya yang memiliki visi dan rencana Tuhan untuk pertumbuhan rohani kita, maka kita mengikatkan diri di dalamnya. Dan Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi apakah itu gereja? Gereja adalah rumah Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, apa itu gereja? Gereja adalah keluarga rohani saya. Keluarga saya secara rohani. Sama seperti kita memiliki keluarga jasmani dalam kehidupan kita, kita juga dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan. Bapa kita satu, saudara. Bapa yang di sorga, Yesus Kristus juru selamat kita. Maka kita disatukan dalam gereja, yaitu rumah Tuhan, yang adalah keluarga rohani kita. Jadi gereja bukan sekedar pertemuan seperti ini biasa-biasa begitu, saudara. Bukan. Gereja itu keluarga saya, di situ ada Tuhan. Amin. Kita harus menyadari sehingga kita tahu mengikatkan diri.
Amin saudara. Efesus 2 ayat 19 apa katanya saudara? Efesus 2 ayat 19, tolong dibuka di depan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Kamu bukan orang asing di tempat ini. Kamu bukan pendatang, kata firman Tuhan. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin saudara. Kita anggota-anggota keluarga. Sama seperti keluarga kita jasmani, ada orang tua, saudara. Dan kita kakak adik, saudara, anggota-anggota dari keluarga itu. Demikian juga dalam rumah Tuhan, yang adalah keluarga rohani kita, saudara. Kita adalah anggota-anggota keluarga. Kita bersaudara satu dengan yang lain. Yang percaya katakan, amin. Coba lihat kiri kanan, katakan, kamu saudara saya. Halo? Gak kelihatan senyumnya ya, karena ditutup ya. Saya buka masker, kenapa? Karena kalau saya seperti ini agak sesak napas saya. Gak apa-apa ya, kan gak sampai ke sana ya. Muncrat, kan ya. Gak sampai kan ya. Kita keluarga. Amin saudara. Jangan kau pandang kau orang asing dek di sini. Saudaraku, bukan orang asing kamu. Kamu keluarga Tuhan. Katakan sama-sama, saya keluarga Tuhan. Saya bersaudara dengan yang lain. Amin saudara. Pahami. Jadi kita, gereja adalah rumah Tuhan. Tuhan tinggal di situ, saudara. Dan yang kedua adalah gereja adalah keluarga saya secara rohani. Keluarga rohani saya tinggal di situ, saya mendapat makan di situ, saya dibimbing di situ, saya diayomi di situ, saya didoakan di situ. Itulah keluarga saya. Dan Tuhan ada di situ. Amin saudara. Nah, lalu pertanyaannya, nah ini dia kita masuk. Apa yang harus saya lakukan di rumah Tuhan? Apa yang harus saya lakukan dalam keluarga rohani saya? Sama seperti saya memiliki keluarga jasmani sebagai seorang anak, maka saya tidak boleh membiarkan rumah berantakan. Saya tidak boleh membiarkan rumah terbengkalai. Saya tidak boleh membiarkan orang tua saya kerja mati-matian sementara saya ongkang-ongkang kaki dan tidak melakukan apa-apa. Tidak berusaha menyenangkan hatinya. Rumah kotor, rumah berdebu, rumah sarang laba-laba. Bukan sarang laba-laba lagi, sarang kelelawar. Mengerikan kalau ada rumah seperti itu saudara. Nah jadi apa yang harus saya lakukan di rumah Tuhan? Pertama memang kita harus mempererat hubungan kasih persaudaraan kita. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling membantu menolong satu dengan yang lain saudara. Memperhatikan satu dengan yang lain. Kita mempererat hubungan kasih persaudaraan kita. Kita ngopi sama-sama, kita nangis bareng sama-sama memohon anugerah Tuhan. Kita merendahkan diri sama-sama di hadirat Tuhan. Itu keluarga, mempererat kekuatan kasih persaudaraan. Amin saudara. Tetapi yang kedua, ini yang mau kita bahas. Melayani di rumah Tuhan. Katakan sama-sama, melayani di rumah Tuhan. 1, 2, 3, melayani di rumah Tuhan. Amin saudara. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak menghendaki gereja atau rumahnya menjadi rongsokan. Menjadi tempat, kata firman Tuhan tadi di mana itu di Matius saudara, menjadi sarang penyamun. Menjadi kotor, menjadi jorok, ada dosa di situ, kekacauan di situ. Tidak tersusun rapi, tidak berjalan dengan baik. Tuhan tidak mau saudara. Bagaimana pandangan orang tua kita pada saat dia melihat anaknya ini tidak peduli tentang kebersihan rumah, tentang keteraturan rumah saudara. Apalagi Tuhan, apa tanggapan Tuhan terhadap kita kalau kita membiarkan rumah Tuhan terbengkalai? Kalau kita hanya sekedar puji-puji, haleluya, angkat-angkat tangan, lalu kita tidak peduli tentang rumah Tuhan. Kita tidak peduli apa yang dilaksanakan di sana. Kita hanya mau berkat dan pengurapan saja. Tapi kita tidak mau bekerja melayani. Apakah Tuhan disenangkan? Tidak.
Inilah yang harus kita pahami, saudara dan saya dipanggil untuk mengurus rumah Tuhan. Amin, saudara. Coba kita baca, saudara, 2 Tawarik 29 ayat 11. Gereja adalah rumah Tuhan, yang dimana ada visi Tuhan, rencana Tuhan di dalamnya, dan kita harus mengurus rumah Tuhan supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong perhatikan ini, saudaraku yang terkasih, ini sangat penting di akhir zaman ini untuk hidup kita. 2 Tawarik 29 ayat 11, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, yang siap katakan amin. Saudara, 1, 2, 3 katakan, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan membakar korban baginya. Amin, saudara. Jelas, saudaraku, jelas. Untuk apa? Apa bagian kita? Apa kerjaan kita, saudara, sebagai imamat yang rajani, yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, saudara? Firman Tuhan berkata, anak-anakku, sekarang jangan kamu lengah lagi. Artinya apa? Jangan kamu bermain-main lagi tentang rumah Tuhan. Jangan kamu anggap enteng, anggap remeh tentang rumah Tuhan. Jangan lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Untuk apa? Untuk melayani. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan kebaktian seperti ini. Betul kan? Dan untuk membakar korban pujian, penyembahan, harum-haruman bagi Dia yang keluar dari hati dan motivasi yang benar. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Saudara bukan orang asing, saudara anggota keluarga Allah. Saudara harus mengambil bagian untuk hidup melayani Tuhan. Amin. Amin. Iya, untuk itulah kita dipanggil, saudara. Saudaraku yang terkasih, rumah Tuhan atau gereja atau rumah kita harus diurus. Amin, saudara. Harus diurus. Ya. Melayani adalah sebuah kehormatan. Tahukah saudara bahwa panggilan yang tertinggi dalam hidup kita, yang termulia adalah melayani Tuhan? Adakah panggilan yang lebih tinggi daripada itu? Saudara, siapakah Tuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan hidup kita ada, dan kita diperkenankan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Adakah yang lebih tinggi dari Dia, saudara? Tidak ada. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, saudaraku. Pada saat Dia panggil saudara, pilih saudara untuk melayani Tuhan, itu kehormatan bagi kita. Siapa kita bisa melayani Tuhan? Siapa kita bisa memberikan korban persembahan kepada Dia, yang seharusnya kita sudah binasa karena dosa kita? Amin, saudara. Kehormatan deh, saudaraku. Jadi bagaimana Tuhan pada saat memilih saudara dan saudara tidak mau melayani Tuhan? Saya bisa bayangkan pada saat seseorang rela berkorban untuk orang itu. Rela, habis-habisan. Tapi hanya satu ada permintaannya, nak, saudara, maukah kau melakukan yang saya inginkan satu saja? Lalu orang itu bilang, tidak mau. Apa rasanya, saudara? Saudara bisa bayangkan? Pada saat seseorang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, lalu untuk hidup melayani Tuhan, lalu orang itu menolak untuk melayani Tuhan. Menolak mengurus rumah Tuhan. Menolak untuk mengurus jiwa-jiwa. Menolak untuk menyelenggarakan kebaktian. Bukan urusan saya. Apa perasaan Tuhan?
Saudara bisa bayangkan? Apa perasaan orang tua kita itu, bapak kita itu? Dia mau memberi kehormatan kepada kita, tapi kita menolak. Firman Tuhan berkata, anak-anakku, jangan lengah. Ini waktu untuk melayani Tuhan. Ini waktu. Saudara kumpulkan harta di kekayaan di dunia, kau mau bawa kemana dek kalau enggak melayani Tuhan? Kau mendapat ini dan itu, senang, jabatan naik saudara, lalu apa? Apakah itu sumber kebahagiaanmu? Apakah hidupmu menjadi bahagia dan terpandang dan terhormat gara-gara itu saudara? Perkara-perkara dunia yang dicari, dikejar, tapi kita tidak memahami bagaimana kita melayani Tuhan. Panggilan yang tertinggi dalam hidup kita. Layani Tuhan. Saya mengajak hari ini semua saudara tanpa terkecuali. Apapun yang bisa kita lakukan dalam rumah Tuhan, urus rumah Tuhan dengan baik. Kerjakan, kamu dipanggil, kamu berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, untuk mempersembahkan korban harum-haruman kepada Tuhan. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Dihormati Bapa, pencipta langit dan bumi, penyelamat kita, pencipta kita. Barang siapa yang melayani aku, kata firman Tuhan, dihormati Bapa. Tahukah saudara, pada saat seseorang melayani Tuhan, Bapa begitu menghormati dia. Menghargai pengorbanan orang itu. Menghormati. Menghormati bukan berarti dia menjadi bawahan kita, bukan begitu maksudnya. Dia bangga sama kita. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Di mana Tuhan berada tadi? Di mana Tuhan berada tadi? Di rumah Tuhan. Pelayanku pun ada di situ. Mereka melayani, mereka menyelenggarakan rumah Tuhan, mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan. Sebuah keluarga yang dibentuk oleh Tuhan. Kita melayani bersama-sama. Amin saudara, mau melayani bersama-sama, amin. Saya menghimbau bagi saudara, jangan saudara nanti rugi sendiri, menyesal sendiri. Saya sampaikan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruhkan. Kehormatan bagi kita pada saat kita melayani Tuhan, dan Tuhan menghormati orang yang melayani Dia. Itulah sebabnya saya tidak takut, tidak gentar menjalani hari-hari, segala problem, segala masalah, segala kebutuhan-kebutuhan saya. Saya percaya pada saat saya bertekun melayani Tuhan dalam kesetiaan, Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup orang yang dihormati oleh Dia itu. Pada saat saya mengambil keputusan untuk melayani dalam rumah Tuhan, saya tanya Tuhan, Tuhan bagaimana hidup saya? Betul saya tanya. Saya tidak pernah lupa sampai hari ini, seperti baru tadi saya dengar. Anakku, akulah yang bertanggung jawab untuk hidupmu. Diteguhkan lagi oleh hamba Tuhan yang buta, yang lumpuh, yang tuli, itu saudaraku yang bisu, tapi hanya bisa berbicara pada saat Tuhan minta dia berbicara, pada saat Tuhan suruh dia berbicara. Aku yang panggil kamu, yang pilih kamu, bukan kamu yang pilih aku. Bukan kita saudara yang pilih Tuhan. Untuk kamu pergi dan menghasilkan buah, melayani Tuhan, jiwa-jiwa. Aku yang bertanggung jawab atas hidupmu, atas hidup anak-anakmu. Ini anak-anak Tuhan semuanya. Di rumah Tuhan. Amin saudara.
Tuhan bertanggung jawab. Bagaimana mungkin dia tidak berbuat apa-apa kepada orang yang dia hormati, saudara, yang dia membuat hatinya senang, saudara. Tidak mungkin Tuhan membiarkan saudara dan saya. Amin, saudara. Kita harus belajar mulai hari ini, memahami, jangan hidup hanya sebagai seorang Kristen yang begitu saja. Dan yang kedua, pada saat saudara melayani, jangan sembarangan di rumah Tuhan. Anggap enteng, anggap remeh, saudara. Jangan. Ini bukan pelayanan wedding organizer. Wedding organizer pun yang saudara lakukan, saudara harus berhati-hati dan memberikan yang terbaik kepada raja dan ratu sehari itu, supaya mereka puas dan senang dan semuanya baik. Apalagi pada saat kita melayani di rumah Tuhan. Betul? Tidak boleh sembrono. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Lalu Tuhan menegur bangsa Israel itu pada saat mereka tidak memperhatikan rumah Tuhan, saudara. Mari kita membaca Hagai pasal 1. Ayat 1 sampai dengan 10. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yuk kita baca sama-sama ya. Yang siap katakan amin. Belum semua siap? Jangan melongok melengek, saudaraku. Semangat dengar firman, amin. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 10. Yang siap katakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Tuhan marah, saudara. Ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang hilang, saudaraku. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Saudara bisa dapatkan ini? Bisa tangkap, saudara? Ayat 2 tadi apa, saudara? Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum waktunya kok, biarkan saja begitu. Artinya apa? Ada orang yang tidak mau peduli tentang gereja, tentang rumah Tuhan, saudara. Ada orang yang ogah-ogahan saja, tidak mau tahu, tidak mau melayani. Oh, biarkan saja begitu. Mau terbengkalai kek? Mau gak berjalan kek? Bukan urusanku.
Wow, ini anak Tuhan atau siapa ini? Mau ada pemain musiknya kek atau tidak? Bukan urusanku. Wow. Sound systemnya mau ada mau tidak kek terserah. Pokoknya aku datang aja ke gereja. Mau kotor, mau jorok terserah. Ada orang yang seperti ayat 2, dia menganggap bahwa belum waktunya untuk dia mengurus rumah Tuhan. Dia ogah-ogahan. Saya mau beritahu saudara, jangan anggap enteng dengan rumah Tuhan. Karena Tuhan yang ada di situ. Amin saudara. Mereka sibuk dengan kepentingannya sendiri. Ya, seperti ayat berapa tadi saudaraku, ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Yuk melayani yuk. Aduh maaf sibuk, gak bisa. Maaf ya bang, maaf ya, maaf kak. Banyak kerjaan kak, aduh maaf. Ini nanti yang ngerjain siapa dek? Aduh maaf kak, nggak bisa, saya nggak bisa datang. Wow. Saya mau beritahu, utamakan Tuhan. Belajar menghormati Tuhan. Jangan membuat rumah Tuhan terbengkalai. Ada banyak jiwa yang harus mengalami Tuhan. Ada banyak jiwa yang harus mengenal Tuhan. Kita harus mengambil bagian kita. Akhirnya apa kepada orang-orang yang tidak memperhatikan rumah Tuhan? Kamu bekerja, kamu menghasilkan ini, kamu menabur banyak, tetapi tidak menuai apa-apa. Karena kamu membuat rumah itu terbengkalai. Kamu mengumpulkan harta, ada upah yang kau kumpulkan, tapi kau masukkan ke dalam pundi-pundi yang berlobang, jatuh ke bawah. Pernahkah saudara merasa, kemana ya? Aku rasanya banyak dapat duit ya, tapi kemana ya? Pernah nggak berpikir begitu? Rasanya ada duitku, tapi kemana perginya ya? Kok seperti kantong bocor, nggak ada yang hal yang rasanya berharga yang kubeli. Ada yang pergi bayar yang tidak perlu. Ada dirampok orang, dicuri, ada segala macam kehilangan saudara. Ada yang ditipu, ada yang segala macam, kantong bocor saudara. Pundi-pundinya berlobang. Tidak bisa dia nikmati. Karena kenapa? Karena kamu mengabaikan rumah Tuhan. Aku sibuk mengurus keluargaku, anak-anakku masih kecil, begini-begini, enggak peduli tentang rumah Tuhan lah. Hati-hati saudara. Saya berbicara sebagai hamba Tuhan di sini, hati-hati. Jangan kamu anggap remeh tentang rumah Tuhan. Ini sudah waktunya untuk kita melayani. Bukan lagi hanya sekedar kamu minta berkat dari Tuhan. Pada saat saya melayani, Tuhan disenangkan. Pada saat saya melayani, saya mengambil kehormatan yang dari Tuhan. Pada saat saya melayani, saya sedang membuat keluarga rumah saya, seluruh anggota dalam rumah diberkati Tuhan. Kau bisa dapatkan segala macam, tapi tanpa Tuhan semua sia-sia. Kau bisa mungkin naik jabatanmu karena kau begitu bekerja banting tulang dan menghargai, menghormati itu. Tapi kalau kau mengabaikan rumah Tuhan, kau sedang membuat semuanya menjadi berantakan. Itulah yang terutama yang harus kita lakukan, melayani Tuhan. Mereka tidak peduli kepada rumah Tuhan sampai Tuhan berfirman lewat nabinya saudara. Urus rumah itu. Jangan anggap remeh kamu.
Apa katanya saudara? Ayat berapa itu? Ya. Ayat 8. Mereka membangun rumahnya masing-masing, saudara. Wow, luar biasa ya. Boleh nggak bangun rumah, saudara? Boleh, nggak apa-apa kok kalau saudara ada berkat di situ, saudara sudah minta sama Tuhan. Ya, bukan salah membangun rumah kita. Yang salah itu kita membangun kebutuhan kita, rumah kita, tapi kita membiarkan rumah Tuhan. Itu salah. Mau melayani Tuhan? Amin, saudara. Saya sampaikan firman Tuhan, keputusan ada di hatimu. Ya, ambil bagian apa yang bisa kita lakukan di rumah Tuhan. Rumah Tuhan berbicara jiwa-jiwa, bukan sekedar sebuah gedung gereja. Rumah Tuhan berbicara bagaimana kita mengurus jiwa-jiwa. Mengurus kebaktian, mengurus semuanya berjalan dengan baik, dan terlebih juga mengurus jiwa-jiwa. Karena bait Roh Allah adalah tubuh ini. Manusia ini adalah bait Roh Kudus, rumah Tuhan. Urus rumah Tuhan. Bimbing mereka. Nangis sama Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan, berkati jiwa-jiwa yang kau percayakan untuk kupimpin Tuhan. Jagai mereka. Berkati usaha mereka, berkati. Berlutut kamu sampai di lantai itu. Itulah yang harus kita lakukan. Urus. Ada jiwa yang sedang mengalami problem, masalah, kasih motivasi, kasih pandangan. Kalau dia sangat membutuhkan ada sesuatu keuangan dan kita siap cukup untuk itu, saudara, berikan yang kita punya, jangan yang tidak kita punya. Amin, saudara. Ada banyak yang harus kita urus, dek. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Kalau kamu melakukannya untuk saudaraku yang paling hina itu, kamu melakukannya untuk aku. Lakukan. Sehingga pengorbanan Tuhan tidak sia-sia bagi kita. Amin, saudara. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Biarkan Tuhan berbicara. Layani Tuhan sungguh lebih lagi. Jangan keraskan hati. Ada roh pemberontakan. Jangan. Beri diri dipimpin, saudara. Jangan lepaskan apa yang sudah dipercayakan. Lakukan, karena rumah harus beres. Siapa yang mengerjakan supaya tersenggara kebaktian? Seperti firman Tuhan tadi. Siapa yang bermain musik? Emangnya bisa saya bermain musik sambil, mari kita memimpin, apa itu namanya? Menaikkan pujian kita. Kan susah. Ada yang bermain drum, musik, gitar, dan sebagainya. Ada yang memimpin. Ya kan? Ada yang menopang bersama-sama melayani. Ya kan? Ada yang mengatur. Tempat duduk saudara itu ada yang ngatur. Dia enggak tiba-tiba kujuk-kujuk, tiba-tiba teratur sendiri, enggak. Ada yang ngatur tuh. Ada yang semprot-semprot untuk protokol kesehatan. Ya. Lihat kan di grup kita kan? Om Kristi kan? Itu melayani. Ada yang mengatur di situ. Ini perlengkapan. Ya. Live streaming. Ada yang mengurus ini. Gak bisa satu orang one man show. Seluruh anggota keluarga harus melayani bersama-sama. Apa bagianmu yang bisa kamu ambil untuk Tuhan? Parkiran harus diatur dengan rapi, jangan berantakan. Betul? Rumah jangan kusam, sarang laba-laba, jangan. Lihat, jeli, lihat, perhatikan.
Tuhan memberkati. Amin saudara. Seorang perempuan yang sudah tidak tahu lagi dari mana pasangan hidupnya datang. Tapi kerjaannya setiap hari dia bersihkan rumah Tuhan. Dia bersihkan gereja. Dia doa di situ bersyafaat. Sebelum orang datang ke gereja dia sudah datang, dia doa. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Orang mencemooh dia. Hanya begitu sajalah kau, gak dapat kau pasangan hidupmu. Karena memang parasnya tidak begitu aduhai, tapi sangat aduhai. Orang tidak peduli. Tapi tahukah saudara, satu ketika ada tim dari Australia. Ini bukan bicara bohong loh. Ada tim dari Australia datang ke tempat mereka. Waktu anak muda ini berkhotbah bla 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 bla, si perempuan yang rendah hati itu yang hanya kerjaannya bersihkan ngepel ini saudara, buka pintu. Tiba-tiba Tuhan bicara, itu pasanganmu. Oh Tuhan, bagaimana itu ya? Itu pasanganmu. Lalu selesai dia ngobrol-ngobrol, dia tentu tanya kan? Jangan langsung, kamu jadi istri saya, bukan begitu. Sudah menikah kah? Kenalan? Oh belum. Bla 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 segala macam saudara, mereka ngobrol saling kenal saudara. Ya. Akhirnya si laki-laki Australia ini pun meminta kepada gembalanya untuk membawa perempuan ini menjadi pasangan hidupnya, dinikahkan. Ada yang mustahil? Ada yang mustahil? Ada yang mustahil? Kalau kau bilang itu mustahil, ya mustahillah sama dirimu. Jangan mustahil. Bisa saja terjadi karena Tuhan tahu kita melayani Tuhan. Tapi kalaupun tidak dari Australia, ya puji Tuhan. Kalau tumbang Marikau yang datang, haleluya. Ya kan? Tapi Tuhan tahu tentang hidup kita. Tapi bukan itu yang kita cari, tapi hidup yang melayani Tuhan. Amin saudara. Siapkan diri saudara, kita mau berdoa bersama dalam perjamuan kudus Tuhan. Saudara, ya hati kita berpaut. Saya menghimbau semuanya, ambil hidup yang melayani Tuhan. Ya, saudara kita sedang persiapkan di situ, sedang mau kita atur bagian-bagian dalam pelayanan saudara. Ada formulir, apa saudara, pendaftaran saudara untuk orang-orang yang mau melayani saudara. Nanti saudara harus konsultasi dengan GKS saudara, ya. Lalu saudara tanya, kira-kira Kak di mana saya? Atau Bang di mana saya ini? Bisa melayani Tuhan. Saya enggak mau lagi hanya urus diri saya sendiri. Jangan saudara, kamu hidup bukan untuk diri sendiri. Kamu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.